Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membaca tentang kitab Mutiara Riyadhus Shalihin karangan dari Imam Nawawi. Berikut sekilas isi buku dari Riyadhus Shalihin, kitab tentang berbagai hal yang diperintahkan. Ada bab tentang ikhlas, niat, tobat, sabar, jujur, muraqabah, takwa, yakin, tawakal, istiqomah. Ada tentang kitab nasihat, ajakan menemukan kebaikan, siksaan baik, dan sebagainya. Bagian yang terakhir adalah kitab tentang berbagai hal yang tidak diperkenankan. Nah, ini perintah melihara lidah, larangan mendengarkan gunjingan, larangan mengadu domba, larangan menyampaikan pembicaraan gosip, keburukan seorang penjilat, larangan berdusta. Nah, nanti kita akan mulai bahas, baca satu-satu untuk mendalaminya. Sungguh Allah lebih gembira menerima tobat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali entahnya yang telah hilang di tengah gurun pasir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum ketika ada dua orang yang saling membunuh, tetapi kedua-duanya masuk surga, yang seorang berjuang di jalan Allah dan terbunuh. Kemudian orang yang membunuh itu bertobat kepada Allah, lantas memeluk Islam dan mati syahid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kita akan membahas bab pertama tentang ikhlas dan niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya dengan lurus dan agar mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, niscaya Allah mengetahuinya. Ali Imran 29. Kemudian dituturkan dari Amir al-Mu'minin Abu Hafiz Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Adi bin Lu'ay bin Ghalibi al-Wasul radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu illa Allahi wa rasulihi fajratuhu illa Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibahuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu illa ma hajara ilaih. Sungguh semua amal perbuatan bergantung niatnya, dan sesuatu yang diperoleh seseorang adalah selaras dengan apa yang diniatkan. Karena itu barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut akan diterima Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena memburu dunia atau karena perempuan yang akan dinikahi, maka hijrahnya tersebut hanya meraih sesuatu yang selaras dengan yang diniatkan dalam hijrahnya tersebut. Hadis dituturkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Yang kedua, hadis yang dituturkan oleh dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yahzu jaisul ka'bata fa'idha kanu bibaida'a minal ardi yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Kelak akan ada sesuatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah, dan ketika mereka tiba di suatu lahan lapang, mereka semua diluluhlantakkan dari yang paling depan hingga yang paling belakang. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka diluluhlantakkan dari yang paling depan hingga yang paling belakang? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang akan pergi ke pasar dan orang-orang yang tidak membantu mereka. Jawab beliau, yusafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Memang mereka akan diluluhlantakkan dari yang paling depan hingga yang paling belakang, tetapi di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat masing-masing. Hadis dituturkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga dituturkan dari Aisyah radhiyallahu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, La hijrata ba'dal fadhi walakin jihadu wa niyatu wa idas tungfirtum fangfiru. Tiada lagi hijrah selepas penaklukan Makkah, tapi yang ada selepas itu adalah perjuangan di jalan Allah dan niat untuk berbuat kebajikan. Karena itu jika kalian diseru untuk berjuang, bertolaklah kalian, seperti yang dituturkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang keempat dituturkan oleh Abu Abdullah bin Jabir bin Abdullah bin Al-Ansari bahwa dia berkata, suatu saat ketika kami pergi bersama-sama Rasulullah dalam suatu peperangan, beliau bersabda, Inna bil madinati lirajalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan ila kanu ma'akum habasahumul maradu. Sungguh di Madinah ada beberapa orang yang jika kalian melewati sebuah jalan atau melintasi sebuah lembah, mereka senantiasa mengikuti kalian. Yang mereka untuk pergi bersama-sama kita hanyalah sakit. Yang mencegah mereka pergi bersama kita adalah sakit. Dalam hadis yang dituturkan oleh penutur lain, dituturkan bahwa beliau bersabda, illa syarikukum fil ajri, melainkan mereka senantiasa menyertai kalian dalam mencari pahala. Hadis dituturkan oleh Muslim. Al-Bukhari yang menuturkan hadis ini dari Anas radhiyallahu berkata, pada saat kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh ada beberapa orang yang kita tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa mengikuti kita setiap kali kita menelusuri tiap lorong dan lembah. Yang mencegah mereka hanyalah halangan. Selanjutnya hadis yang kelima dituturkan dari Abu Yazid Man bin Yazid bin Al-Khnas ayahnya dan kakeknya adalah sahabat, bahwa dia berkata, suatu saat ayah saya Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah, kemudian menyerahkan dinar tersebut kepada yang sedang berada di Masjid Nabawi di Madinah. Ketika saya datang ke masjid, saya meminta sebagian dari dinar itu. Saya kembali mendatangi tempat ayah saya dan kemudian menunjukkan dinar itu. Melihat dinar-dinar itu, ayah pun berkata, demi Allah, bukan untukmu dinar-dinar itu maksudnya. Dan itu kemudian saya kemukakan kepada Rasulullah. Beliau pun bersabda, la kama nawaita ya yajidu wala kama akhadta ya ma'nu. Bagimu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang engkau ambil wahai Man. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang keenam dituturkan dari Abu Ishaq Al-Waqat Al-Mali. Suatu saat pada saat pelaksanaan haji perpisahan atau haji wada, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menjengukku yang sedang sakit parah. Melihat beliau datang, aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, seperti yang engkau lihat sendiri sakitku parah, padahal aku memiliki banyak harta dan yang menjadi ahli warisku hanyalah putri semata wayangku. Karena itu bolehkah aku bersedekahkan 2/3 kekayaan yang aku miliki? Jawab beliau. Aku kemudian bertanya, bagaimana kalau setengahnya, wahai Rasulullah? Jawab beliau, jangan, 1/3 saja, karena 1/3 itu sudah banyak. Lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecupan daripada engkau tinggalkan dalam keadaan papa dan meminta-minta kepada orang lain. Apapun yang engkau infakkan dengan mengharap ridho Allah, maka engkau akan diberi pahala, termasuk makanan yang dinikmati istrimu. Saat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau akan ditinggalkan oleh teman-temanku? Jawab beliau, jika mereka meninggalkanmu, tetapi engkau tetap berbuat kebajikan, hal itu akan mengangkat derajatmu. Semoga engkau berusia panjang, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang dapat mengambil manfaat dari dirimu, dan orang-orang kafir mendapatkan kesengsaraan karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, dan janganlah engkau buat mereka berpaling. Namun sungguh kasihan Sa'ad bin Haulah yang senantiasa disayang Allah, karena dia berpulang di Makkah. Hadis dituturkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang ke-7 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakhr radhiyallahu anhu, Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walki yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak pula melihat ketampanan kalian, tetapi dia melihat kalbu kalian. Hadis yang ke-8 dituturkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, suatu saat Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang karena beranian, berperang karena kesukaannya, dan berperang karena ingin menonjolkan diri riya. Manakah di antara tiganya yang termasuk berperang di jalan Allah? Jawab Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang karena agar kalimat Allah menjadi tinggi menjulang, maka dia telah berjuang di jalan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan hadis yang 9 dituturkan dari Abu Bakrah Nufai bin al-Haris al-Saqai radhiyallahu bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, Idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal ma'tulu finnar. Apabila dua muslim berduel atau bertarung dengan pedangnya masing-masing, orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Saya bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, wajar jika orang yang membunuh akan masuk neraka, tetapi mengapa orang yang terbunuh juga akan masuk neraka? Jawab beliau, innahu kana harison ala qadli sahibihi, karena dia juga benar-benar memaksud membunuh kawannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang 10 dituturkan oleh Abu Hurairah yang berkata, Salatu rajuli fi jama'ati tajidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'a wa isrina darajah. Wa salati fi suqihi bid'a wa isrina darajah wa dhalika anadahum idha tawadda.
فأذن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهج إلا صلاة لا يريد إلا صلاة لم يأتوا دوة إلا رفع له بها الدرجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يهد به ما لم يهدس به. Salah solat seorang dengan berjamaah pahalanya lebih banyak daripada dia solat sendirian di pasar atau di rumahnya, selisih 20 derajat lebih. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid yang tiada tujuan lain kecuali untuk sholat dan tiada yang mendorongnya ke masjid kecuali sholat, maka setiap dia melangkah satu langkah diangkatlah 1 derajat dan diampunilah 1 dosa sehingga dia masuk ke masjid. Apabila dia berada di masjid, dia dianggap melaksanakan sholat selama dia menunggu saat sholat dilaksanakan. Dan para malaikat memintakan rahmat pada salah seorang di antara kalian selama dia duduk di tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat, di mana para malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah tobatnya. Ini selama dia tidak membuat gaduh dan selama dia tidak berhadas dalam masjid. Seperti dituturkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang ke-11 dari Abdullah bin Abbas. Artinya, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan-kejahatan, kemudian menjelaskan semua itu. Barang siapa bermaksud melaksanakan kebajikan tetapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatat baginya 1 kebajikan. Barang siapa bermaksud melaksanakan kebajikan lantas dia melaksanakannya, maka Allah mencatat baginya 10 kebajikan sampai 700 kali lipat. Malah sampai berlipat ganda yang tidak terhitung banyaknya. Barang siapa bermaksud berbuat kebajikan tetapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah mencatat baginya 1 kebajikan. Dan barang siapa bermaksud melaksanakan kebajikan, melaksanakan kejahatan, lantas dia melaksanakan, maka Allah mencatat baginya kejahatan. Berarti hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-12 dituturkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, dulu sebelum kalian ada 3 orang berjalan-jalan. Kemudian mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Mereka pun masuk ke dalamnya. Tiba-tiba ada batu dari atas bukit yang menggelinding, lalu menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, sungguh tiada yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal-amal saleh yang pernah kalian lakukan. Salah seorang di antara kalian berkata, Ya Allah, saya mempunyai ayah ibu yang sudah sangat lanjut usia dan saya bisa mendahulukan memberikan susu keduanya sebelum saya memberikannya pada keluarga dan budak saya. Pada suatu hari saya terlambat pulang dari mencari kayu dan saya temui keduanya sudah tidur. Saya terus memerah susu untuk memberikan minum keduanya. Karena mendapati keduanya telah tidur, saya enggan untuk membangunkan mereka. Saya pun tidak memberikan susu itu baik kepada keluarga maupun kepada budak saya sebelum memberikan susu kepada kedua orang tua saya. Saya tunggu ayah ibu hingga terbit fajar sampai keduanya bangun. Saya berikanlah susu itu kepada keduanya, padahal sejak malam anak-anak saya menangis dan terisak dengan mengelilingi kaki saya. Ya Allah,
Jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridhamu, geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah sedikit batu itu, tapi mereka belum dapat keluar dari gua itu. Yang lain berkata, "Ya Allah, sungguh saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Saya sangat mencintainya sebagaimana lazimnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Kemudian saya ingin berbuat zina dengannya, tetapi dia senantiasa menolaknya. Selang beberapa tahun dia tertimpa kesulitan, kemudian dia datang kepada saya, maka saya berikan kepadanya 120 dinar, dan dia bersedia menyerahkan dirinya untuk diperlakukan apa saja oleh saya, kapan saja saya inginkan. Kemudian ketika saya telah berada di antara kedua kakinya, dia berkata, 'Takutlah engkau pada Allah dan janganlah engkau sobek selaput darahku kecuali dengan jalan yang benar.' Saya pun meninggalkannya, padahal dia adalah seorang yang sangat saya cintai, dan saya relakan emas dinar yang saya berikan kepadanya. Ya Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridhamu, geserkanlah batu yang menutupi gua ini." Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum dapat keluar dari gua. Orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, saya pernah mempekerjakan beberapa karyawan. Saya mengupahi mereka dengan gaji penuh, kecuali ada seorang yang pergi dan tidak mau mengambil gajinya berlebih dahulu. Kemudian gaji itu saya jadikan modal sehingga menjadi bertambah uangnya. Selang beberapa lama kemudian dia datang kepada saya dan berkata, 'Wahai hamba Allah, berikanlah gaji saya yang dahulu itu.' Jawab saya, 'Semua yang kamu lihat itu, baik unta, sapi, kambing maupun budak yang mengembalakannya, itu semua adalah gajimu.' Ucapnya, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan saya.' Jawab saya, 'Saya tidak mempermainkanmu.' Kemudian dia mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Ya Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridhamu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah batu itu dan mereka pun dapat keluar dari gua." Demikianlah hadis-hadis yang membahas tentang ikhlas dan niat yang bisa kita ambil manfaatnya hari ini kita bacakan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmu ikhlas dan ilmu niat kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum.